sebagaimana ada dan sekarang ya Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami, memberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan ini yang menjadi doa kami dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang khusus kami hidup. Amin. Pelnak demo, aku, kamu, kita semua istimewa. Oke, sekali lagi. Pelnak demo, aku, kamu, kita semua istimewa. Oke, masanya kita akan masuk dalam pujian. Semuanya tetap bangkit berdiri, kita akan pujian. Wow, ajaib. Oh
Bapa buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari permulaan hingga pada pertengahan ibadah kami saat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah seberapa pujian yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum guru kami berdiri untuk menyampaikannya Tuhan, Engkau berikanlah kami telinga seorang murid untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu, dan Engkau memberkati segala persiapan guru kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, hari ini kita telah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk dengan tenang, tidak ada lagi yang ganggu adiknya atau kakaknya. Kita akan menemukan pembacaan kita pada hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 15. Yohanes 10 ayat 10 sampai 15. Sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Adik-adik, gambar apa ini? Domba. Ya. Alkitab mengatakan bahwa kita ini sama seperti domba. Mengapa sama seperti domba? Karena domba ini hewan yang lemah, mudah tersesat kalau tidak dituntun oleh gembala. Domba ini juga bisa diterkam oleh musuh-musuhnya. Nah, musuh-musuh domba itu seperti serigala dan singa. Nah, oleh karena itu adik-adik, domba ini harus dituntun oleh gembala. Nah, gembala harus memimpin domba-dombanya supaya domba-domba ini bisa aman. Gembala itu adalah orang yang memelihara, orang yang memimpin dan menjaga domba-dombanya. Nah, gembala juga ini dia menuntun domba-dombanya ke padang rumput supaya dombanya bisa makan. Ya, gembala juga membawa domba-dombanya ke pinggir air supaya domba-dombanya bisa minum sehingga domba-dombanya ini bisa segar. Nah, domba harus mengikuti jalan yang dituntun oleh gembalanya seperti ini ya. Kalau ada domba yang menyimpang, maka gembala harus menarik dombanya supaya dombanya itu bisa berkumpul lagi dengan domba-domba yang lain. Nah, kalau sore hari gembala ini menuntun dombanya masuk ke dalam kandangnya supaya dombanya ini bisa beristirahat dan bisa tidur dengan aman. Kalau ada domba yang hilang,
maka gembala ini yang akan siap untuk mencari domba-dombanya sampai ketemu. Nah, tetapi tahukah adik-adik, bisa saja gembala ini diterkam oleh binatang buas loh. Nah, tetapi gembalanya ini tidak takut karena dia sangat mengasihi dan menyayangi domba-dombanya. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita ini seperti domba. Kita ini lemah, kita bisa tersesat oleh dosa. Nah, tetapi ada seorang gembala yang sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Nah, siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita, meskipun kita sering tersesat. Tersesat itu seperti kita semua anak-anak biasa sering nakal, kita tidak mendengarkan perintah orang tua kita tidak hormat sama orang tua kita, sama guru sekolah kita, sama guru-guru sekolah minggu kita. Nah, itu adalah contoh anak Tuhan yang tidak mau dengar-dengaran. Nah, tetapi karena ada seorang gembala yang sangat menyayangi kita, dia sangat mengasihi kita, maka dia rela mati di kayu salib sehingga dosa kita ini bisa ditebus. Nah, sehingga sampai sekarang ini kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ya, Tuhan Yesus mengenal kita semua, baik kita dalam keadaan senang, misalnya kita mendapatkan nilai yang bagus, Tuhan Yesus mengetahui semua itu. Tuhan Yesus juga mengetahui kalau kita sedang sedih, kita sedang sakit, kita sedang jengkel, misalnya nilai rapor kita, nilai matematikanya itu rendah. Nah, mama bapak kita marah-marah sama kita karena nilai kita ini jelek. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan dengan cara kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kepintaran supaya kita bisa belajar dengan giat dan nantinya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, Tuhan mengasihi kita semua. Atau ada yang sedih karena masa-masa ini kita tidak bisa keluar untuk bertemu teman-teman kita karena masa corona. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan supaya bangsa kita, negara kita, tempat kita tinggal, kita bisa semua aman dan bisa terlepas dari virus corona pada saat ini, supaya nanti kita bisa pergi lagi sama teman-teman kita untuk bermain. Nah, lewat apapun Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita kalau kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita karena Tuhan Yesus itu gembala yang baik, dia sangat mengasihi kita, dia menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Yohanes 10 ayat 15, "Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Ya, jelas firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa domba-domba Tuhan Yesus mengenal Tuhan Yesus sebagai gembalanya. Nah, kalau kita mau mengenal suara Tuhan, kita harus rajin baca firman Tuhan. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Ayo angkat tangannya. Ya, mulai hari ini adik-adik semua harus rajin baca Alkitab supaya adik-adik semua bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Nah, dia juga bisa bicara lewat nasihat orang tua kita, lewat guru-guru sekolah kita, lewat guru sekolah minggu kita. Nah, Tuhan mau supaya kita taat kepada Tuhan, kita taat dan hormat dan sayang sama orang tua kita, sama adik kita, sama kakak kita.
kita suka bantu orang tua kita suka menolong teman-teman kita. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita juga harus rajin belajar, harus rajin pergi ke gereja, rajin bantu orang tua. Nah, kita juga harus rajin berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Oke? Siapa di sini yang mau taat sama Tuhan? Ayo angkat tangannya. Pasti semua mau ya, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita taat sama Tuhan, berarti hidup kita ini sudah sesuai sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mengajarkan kita untuk senantiasa mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia mengasihi kita, bahkan Dia rela mati bagi kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kita harus mengenal Dia sebagai gembala yang baik. Oke, sekian firman Tuhan pada saat ini. Jadi tugasnya adalah menggambar domba-domba bersama dengan gembala. Oke? Ya, kita aminkan firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Sebentar Kakak Rio membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, anak-anak yang dapat hadir Tuhan, bersyukur segala kemurahan-Mu, pertolongan penyertaan bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada kesempatan yang diberi kepada semua untuk beribadah kepada-Mu. Sekarang Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dari firman-Mu kita dalam dalam hati dan pikiran kami. Memberkati seluruh kami Tuhan yang kata menyampaikan firman-Mu, untuk kembali dan kemenangan daripada-Mu. Dan lanjutlah kepada kami, kami akan membuka persembahan kami, yang memberkati setiap kami yang ada, memberkati pekerjaan di dalam kami. Kami akan melakukannya dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berkati lewat firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita akan pujian sukacita. Yesus
bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan di sepanjang ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena terjadi, semua karena anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan, dan Kau tetap memberkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan, peliharakan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan tetap menjadi bahagian mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk kami semua para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Tuhan tetap bertambah-tambahkan hikmat-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh tetap melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat-berkat ibadah menjadi bahagian kami pada saat ini Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,